yang menjadi semangat reformasi kurikulum di kepengurusan baru di Kementerian Pendidikan yang menangani vokasi, sehingga tadinya bidang Direktorat SMK yang tergabung dalam Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah sekarang dia pisah, dan Menteri mendirikan satu dirjen khusus yang menangani vokasi atau kejuruan. Nah, itu dinamakan Direktorat Jenderal Vokasi. Nah, Direktorat Vokasi itu membawahi beberapa direktorat, yaitu Direktorat SMK, Direktorat Mitra Studi, Direktorat Pendidikan Tinggi Vokasi yang membawahi macam Poltek atau semua perguruan tinggi atau universitas yang ada vokasinya. Nah, kemudian ada satu direktorat lagi yang menangani tentang LKP itu yang lembaga-lembaga kursus ya, semua ya. Nah, jadi dengan adanya Direktorat Jenderal Vokasi ini, maka perbaikan terhadap kurikulum, perbaikan terhadap pola kerja, pola penanganan pendidikan vokasi itu jadi lebih bagus dan bahkan dia lebih mobile. Nah, karena itu ada beberapa kebijakan dari Direktorat Jenderal Vokasi terkait tentang pendidikan kejuruan. Salah satunya itu adalah perbaikan atau penyempurnaan di aspek kurikulum pendidikan vokasi. Nah, dalam hal ini untuk SMK itu ada perbaikan di situ, sehingga dengan adanya perbaikan di semua aspek terkait tentang pendidikan vokasi termasuk kurikulum, diharapkan ke depan itu harapan masyarakat dan dunia pendidikan vokasi ini dia lebih kena pada sasaran ya. Dia kenapa sebenarnya lebih kena pada sasaran? Karena kan semua orang tahu bahwa sekolah kejuruan itu adalah menyiapkan SDM yang langsung terjun pada dunia industri, dunia kerja, dunia usaha ya. Ya, dunia usaha ini kan dia match atau link and match dengan industri ya. Nah, sehingga tidak perlu lagi kita orang bingung akan tenaga-tenaga terampil atau skill yang tidak seperti mungkin kemarin-kemarin ya, karena lebih banyak teori daripada praktek, menyebabkan anak itu keluar itu dia hanya punya skillnya 30%. Nah, karena lebih banyak kognitifnya, teorinya daripada prakteknya. Nah, di sini dalam penjelasan saya juga ketika saya menyampaikan presentasi depan Menteri dan Pak Dirjen, ketika para Dirjen mendampingi Pak Menteri di salah satu SMK, itu SMK Pelayaran Ampari di Sorong, di atas kapal batunya, saya jelaskan tentang aspek revitalisasi dari sisi fisik dan non fisik ya, sehingga saya jelaskan tentang itu, bahwa apabila kita mau menguatkan dan memantapkan pendidikan vokasi, maka ada 5 hal. Yang pertama adalah penyelarasan kurikulum pendidikan kejuruan dengan DUDI atau dunia industri, dunia usaha. Maunya dunia industri, dunia usaha, dunia kerja ini seperti apa sih? Sehingga kita harus selaraskan. Ya. Mari duduk sepikir kita bahas bagaimana selesai supaya di sekolah ini keluar langsung dia matching ya, dia ada linknya ya, dia ada matching dengan dunia industri. Jadi begitu masuk langsung belum tangkap. Nah itu sekarang proses sedang jalan, yaitu penyempurnaan terhadap kurikulum. Nah jadi kurikulum pendidikan kejuruan ini kejuruan ini sedang perbaikan. Nah, dalam aspek pendidikan tinggi vokasi itu dia akan menghasilkan sarjana terapan. Tidak ada lagi
D2, D3, D1, tidak ada. Semua itu D4 atau sarjana terapan. Itu. Karena itu semua itu. Nah, SMK itu sudah naik status. Tadinya 3 tahun menjadi 4 tahun, bahkan hampir kalau semua bilang sudah mendekati ke D2. Nah, ya, sekarang kan ada sampai kelas 13. Kelas 13 itu berarti kan 4 tahun. Ya, kan yang tahu-tahu saya selama ini kan kelas 10, kelas 11, kelas 12. Sekarang ada kelas 13. Contoh macam Papua Barat itu ada SMK Negeri 2 Manokwari, ada SMK Negeri 1 Sorong, ya, yang ada kelas 13-nya. Nah, semua, bahkan nanti sekolah-sekolah pelayaran itu semua sampai kelas ya kelas 13 semua rata-rata. Karena itu kita perbaikan, ya. Jadi tahap pertama itu adalah pemenahan, perbaikan, penyelarasan kurikulum, pendidikan vokasi dengan dunia industri, dunia kerja ini toh. Nah, jadi harus itu diselaraskan, ya. Yang berikutnya itu adalah pemenuhan fasilitas. Oh ya, untuk penyelarasan kurikulum ini kita atur dia baik. Dalam pemikiran penyampaian saya selaku kepala bidang SMK untuk Provinsi Papua Barat, saya sampaikan untuk Pak Menteri Pak Dirjen bahwa sesuai dengan semangat Direktur Jenderal Vokasi yang dibentuk oleh Menteri Mendikbud saat ini, maka di situ ada satu harapan, yang mana kurikulum setelah diselaraskan di situ lebih banyak pada aspek praktek daripada teori. Teori kurang lebih 30%, 70%-nya itu adalah praktek. Nah, ada tindak lanjut daripada kurikulumnya itu adanya TEFA. Ya, TEFA itu adalah teaching factory. Teaching factory ini adalah unit praktek plus usaha, unit semacam unit produksi, unit praktek, unit kerja yang akan ada di setiap SMK. Jadi jurusan mana dia sudah punya, macam perbankan dia punya bank mini, otomotif kendaraan ringan dia sudah punya servis kendaraan di situ semua yang sebagaimana servis pada umumnya. Begitu juga alat berat dan lain sebagainya. Nah, ada bengkelnya apa semua itu sudah ada. Jadi bukan bengkel di dalam sembunyi praktek, tidak. Dia sudah harus open service, ya. Jadi bagaimana dia punya unit-unit TEFA-nya. TEFA itu teaching factory, ya. Jadi bagaimana dia bisa itu, dan itu wajib dimiliki oleh sebuah SMK. Karena itu saya selalu bilang bahwa seorang pimpinan SMK, kepala sekolah, yang dalam konteks saat ini kan dia adalah manajer dan punya kewirausahaan. Nah, dia itu diibaratkan seperti direktur sebuah perusahaan. Ya, direktur sebuah perusahaan, maka kepala sekolah SMK dia harus tahu keberadaannya, konteks kepimpinannya sebuah SMK itu sebagai seorang pimpinan perusahaan. Dia adalah industri penghasil SDM. Maka dalam menghasilkan SDM-nya yang qualified, maka dia harus mampu memberikan kemampuan hard skill-nya. Nah, sehingga kesempatan itu dia salib oleh orang lain, diambil orang lain. Akhirnya kita orang yang tadinya punya kemampuan akhirnya mundur jadi penonton, karena ya padahal semua kan kita tidak mampu, kita juga mampu sih. Cuma dari sisi soft skill ini yang kita harus mantapkan, ya supaya bagus, ya mari kita dua-dua ini jalan mantap, ya. Ya itu yang bilang anak Papua tidak punya skill, banyak yang punya skill, tetapi karena kalah dari sisi ini, aspek soft skill, minder, terus kadang tidak punya keberanian, malu-malu, ya, malu-malu kucing, ya. Sebenarnya punya keinginan tapi tidak berani untuk itu. Atau kadang sudah bagus, mungkin karena pengaruh, gampang terpengaruh, ya sudah down ya. Nah, bagian ini harus kita mantapkan. Sisi lain itu adalah pemenuhan akan fasilitas. Fasilitas itu harus kita penuhi.
fasilitas A, B, C, D yang terkait tentang kompetensi keahlian atau jurusan yang ada di sekolah itu. Yang berikutnya adalah peningkatan SDM dari para instrukturnya atau gurunya itu. Ya. Maka dinas sudah memprogramkan mulai tahun ini akan menyeleksi secara bertahap ya. Kebutuhan akan guru ini kita kirim dulu. Kalau kurang ya kita akan programkan yang namanya keahlian ganda. Keahlian ganda itu misalnya guru umum, tetap karena ada kebutuhan di jurusan yang kekurangan guru, kita akan kirim untuk diklat. Sebaliknya juga guru yang sudah punya jurusan itu, kita juga akan menambahkan pengetahuannya melalui pendidikan tambahan. Nah, di sini ada program dari Direktorat Jenderal Vokasi yang namanya reskilling dan upskilling, ya, upskilling dan reskilling. Kita akan kirim mereka ke balai-balai yang sudah ada di Indonesia yang di bawah Direktorat Jenderal Vokasi. Ya, kurang lebih ada 6 balai. Ini kita akan kirim para guru kita untuk pergi ke sana untuk meningkatkan pendidikan tambahan kompetensinya, memperdalam ilmunya. Itu. Kalau memang biayanya cukup dan ada ya kita kirim ke luar negeri, misalnya ke Korea, Jepang, Jerman. Kenapa tidak? Ya, kan juga untuk kita punya anak di tanah Papua ini kita harus memberikan yang terbaik. Pemerintah menyiapkan biaya, yang penting semua kita atur dalam koridor pembiayaan yang baik dan benar, toh. Nah, kunci utama suatu pendidikan itu terletak pada guru. Guru itu adalah kurikulumnya. Tanpa adanya guru, jangan pernah berharap itu akan berhasil atau akan berjalan sebagaimana yang kita punya mimpi harapan tentang SDM. Guru itu adalah kunci. Guru itu adalah kurikulum. Kata lain dari guru adalah kurikulum. Gurulah yang menciptakan kurikulum. Gurulah yang sebagai aktornya. Guru itu yang merencanakan, melaksanakan prosesnya, outputnya, outcomes-nya, ya. Seperti itu. Nah, karena itu bagian ini harus, itu yang ketiga. Yang keempat, setelah adanya perbaikan akan kurikulum, maka salah satu itemnya itu adalah instruktur tamu atau guru tamu dari perusahaan atau industri atau dari instansi mana. Setelah kita lakukan yang namanya PKS, perjanjian kerjasama. Nah, perjanjian kerjasama dengan kelompok industri, kelompok instansi atau lembaga terkait yang akan menunjang jurusan yang ada pada SMK-SMK terkait, seperti yang kemarin sudah dilakukan di Astonio, Hotel Astonio, yang melibatkan perusahaan-perusahaan, yang melibatkan dinas-dinas terkait, ya, yang melibatkan dinas pendidikan sendiri maupun pemerintah daerah dalam hal ini, dan turun langsung untuk melakukan bersama-sama melakukan penandatangan MOU. Nah, jadi instruktur tamu itu adalah datang untuk membagi pengalaman dari contoh macam perusahaan A atau perusahaan B. Nah, oh ya, dia mengajar di sekolah terkait. Kenapa? Karena siswa atau tamatan dari SMK ini ijazah, selain ijazah yang paling berharga di situ adalah sertifikat, ya. Sehingga dia harus punya sertifikat profesinya, ya. Sertifikat profesi dari mana yang sesuai, yang sudah mendapatkan lisensi untuk mengeluarkan sertifikat profesi itu, ya. Nah, jadi lembaga LSP ini, lembaga sertifikat profesi ini, ya, semua itu seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah siswa, itu yang keempat. Iya, satu tadi kurikulum, dua pemenuhan
fasilitas, ketiga adalah instruktur tamu, yang keempat itu adalah siswa. Siswa ini juga kita harus tingkatkan kompetensinya, tidak hanya di sekolah. Kita bisa lihat yang mana yang terbaik kita kirim keluar untuk perlu ada tambahan ilmu di balai-balai. Kalau yang bagus juga kirim ke luar negeri, ya why not ya. Kita harus mantapkan juga ya, sehingga menjadi atau semacam suatu semangat peningkatan kemauan untuk terus berkompetisi ya. Itu. Jadi samping itu adalah lembaga itu sendiri. Yang kelima adalah lembaga. Lembaga secara menyeluruh kita akan meningkatkan statusnya dari SMK biasa menjadi SMK COE atau Center of Excellence atau pusat keunggulan. Tahun ini kita sudah punya, tahun kemarin sudah punya 2. Tahun ini harus kita tingkatkan berapa SMK lagi menjadi SMK COE ya, Center of Excellence. Nah, pada akhirnya SMK-SMK yang sudah bagus kita akan tingkatkan statusnya jadi SMK Blood, itu Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kalau sudah Badan Umum Daerah, wah itu luar biasa. Jadi ada kemandirian. Tidak lagi dia harus dapat bantuan dari mana, cukup dari pemerintah, dan dia akan mandiri. Dia punya unit-unit produksi, dia punya unit-unit sejenis usaha yang akan mendatangkan income. Itu yang tadi saya bilang, seorang kepala sekolah SMK itu adalah manajer dari sebuah perusahaan, atau dia adalah direktur sebuah perusahaan. Karena itu sebuah kepala sekolah SMK dia harus mindsetnya, dia harus tahu bahwa dia itu kepala sekolah SMK, bukan kepala sekolah SMA. Ya, itu. Jadi kalau ada kepala sekolah SMK yang masih punya pola berpikir seperti itu, stop. Ganti dengan orang yang betul-betul paham tentang dunia SMK seperti itu. Itu yang tentang lembaga. Lembaga ini salah satu masalahnya bahwa jangan mendirikan SMK seenaknya saja. Satu SMK itu ada sekian puluh SMA atau sekian banyak SMA. Ya. Karena dalam satu SMK itu dia sudah banyak jurusan-jurusannya itu. Ada SMK SMKB ya. Papua Barat ini ada jumlah 50 kurang lebih dari 55 SMK. Kenapa pakai istilah kurang lebih? Karena ada SMK yang sedang dalam proses pendirian, ada juga dalam proses pengesahan. Itu. Nah, SMK berdirinya beberapa SMK swasta baru ini jadi masalah juga karena ada jurusan-jurusan sejenis ada di situ. Sebenarnya SMK-SMK yang ada itu masih menerima untuk itu, tapi kenapa harus mendirikan SMK baru lagi, khususnya SMK swasta? Nah, harus melalui studi kelayakan dong. Karena itu ada beberapa SMK ini untuk sementara masih dilihat keberadaannya dulu. Nah, saya di sini baru, tetapi kebutuhan akan SMK di Papua Barat ini untuk sementara ini cukup. Kenapa? Karena harus meninjau dulu yang ada dulu, kita mantapkan dulu. Kalau belum mantap, kenapa harus banyak-banyak mau berdiri? Ya. SMK bukan SMA. Ya, benar. Begitu juga sebaliknya. Nah, permasalahannya adalah bukan karena kita mau semangat mendirikan SMK, bukan. Tetapi kita lihat dulu ya, kelayakan berdiri sebuah SMK dan jurusan apa semua. Karena bicara SMK itu berarti bicara jurusan yang terkait tentang kebutuhan. Jangan sampai dirikan SMK tapi tidak berjalan seperti yang diharapkan. Maka itu jadi beban, jadi masalah. Itu. Kenapa? Karena ada sekian SMK yang belum mantap seperti yang diharapkan, baru berdiri lagi. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi ini perbedaannya terkait tentang SMA. SMA jelas jurusan IPA, IPS, bahasa ya, itu tidak ada lagi. Kalau SMK beda, semangat SMK beda. Nah sekarang ini kita harus lebih banyak. Kenapa pemerintah lebih banyak fokus ke SMK, biaya banyak dikelupkan SMK. Nah kita harus paham itu. Lalu tidak mau ya sudah, kita mau paksakan dengan mau mendirikan apa, besok mungkin akan banyak sekali penganggur-penganggur nih.
masyarakat. Jadi seperti itu yang dimaksudkan. Oke. Jelas, Pak? Jelas.